Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin nama aku Nadira Sita. Nama saya Nakiban Kusfebriansyah. Nama saya Dara Fauzan Rianto. Nama saya Silviana Indah Cahaya. Kali ini kami akan mewawancarai tentang landasan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kami sekarang ada di tempat untuk diwawancarainya. Kalian nonton ya guys. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selamat siang Bapak, terima kasih sebelumnya sudah mengizinkan kami mampir ke rumah. Mohon maaf jika kehadiran kami yang rame-rame ini mengganggu waktu istirahat Bapak bersama keluarga. Nah, maksud kedatangan kami di sini ini adalah untuk silaturahmi dan sekaligus memenuhi tugas kelompok kami yang bertentangan landasan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Kami merasa Bapak adalah narasumber yang sangat tepat untuk berbagi perspektif. Nah, karena Bapak sehari-hari menjalankan aturan tersebut di lapangan, apakah Bapak berkenan jika kami ajak ngobrol santai? Boleh, ngobrol serius. Langsung aja Pak ke tugas kami ya Pak. Ya. Yang pertanyaan pertama, Pak di sekolah atau di kampus kan kami belajar bahwa Indonesia itu adalah negara hukum dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar tertulis. Nah, di era media sosial ini sekarang, warga kan sangat kritis banget kan soal hak-hak mereka. Nah, menurut Bapak, seberapa penting sih setiap anggota Polri paham isi konstitusi supaya tidak salah langkah saat menghadapi warganya? Oke, boleh saya jawab ya. Kalau untuk anggota Polri itu, memahami untuk konstitusi itu sangat penting ya. Kenapa dibilang sangat penting? Karena setiap anggota Polri itu wajib tahu tentang pemahaman konstitusi Undang-Undang 1945. Karena bagi setiap anggota Polri sangat mutlak dan krusial, bukan sekedar pelengkap wawasan ya. Karena konstitusi adalah dasar hukum tertinggi kita dan Polri sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat serta penegakan hukum wajib bertindak dalam kerangka tersebut atau dalam kerangka hukum agar tidak salah melangkah ataupun bertindak diskriminatif, represif, berlebihan atau melanggar HAM. Nah, saat berhadapan dengan warga ataupun dengan masyarakat. Nah, dalam hal ini anggota Polri dalam melaksanakan tugas harus bersikap profesional, humanis dan harus bisa dicintai oleh masyarakatnya. Itu mungkin secara singkat yang berkaitan dengan konstitusi yang ditanyakan. Kalau untuk
Undang-Undang Dasar ini kan sifatnya singkat ya Pak. Iya. Namun di era sekarang kan aturan turunan itu banyak banget, Iya. dari seperti UU ITE atau aturan digital. Iya. Nah, menurut Bapak apakah Undang-Undang Dasar itu yang singkat itu tuh sudah cukup jadi pegangan atau justru jadi anggota di lapangan tuh sering banget butuh arahan lebih detail lagi? Undang-Undang Dasar 45 itu kan landasan tertingginya. Namun di bawah Undang-Undang Dasar itu kan banyak peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Jadi kalau menurut saya itu tidak cukup ya, tidak cukup karena pegangan anggota Polri dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Anggota Polri itu harus mengetahui, menguasai peraturan dan undang-undang yang disahkan oleh pemerintah. Contoh tadi disampaikan Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE itu kan hanya salah satu undang-undang. Terus ada juga berkaitan dengan Undang-Undang Psikotropika. Terus ada berkaitan dengan KDRT. Jadi anggota Polri itu harus menguasai betul undang-undang yang lain yang dibuat oleh pemerintah ataupun disahkan di luar dari Undang-Undang 1945 sebagai undang-undang tertinggi ya. Nah, di polisi itu sendiri ada juga perkap itu peraturan Kapolri, ada perpol peraturan politik dan lain-lain. Nah, kita menguasai itu apa? Biar kita tidak salah dalam bersikap, bertindak dan berproses ataupun melakukan tindakan ataupun upaya hukum di lapangan. Jadi kita tuh wajib mengetahui lah. Nah sekarang di polisi itu ada kan reformasi Polri yang itu pun tidak cukup. Jadi kita tuh harus mengetahui secara lebih luas lah. Itu mungkin penjelasan singkatnya ya. Terkait kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma tertinggi, pernah tidak Pak selama Bapak bertugas menemukan aturan di bawah seperti perda atau instruksi khusus yang rasanya agak bentrok dengan Undang-Undang Dasar? Bagaimana cara Bapak tetap tegak lurus pada aturan yang paling tinggi? Di lapangan itu ada aja ya, mungkin kalau perda itu kan peraturan daerah ataupun instruksi khusus itu pasti ada. Nah kalau di Bandung sendiri ada perda itu peraturan daerah, sebenarnya dominannya untuk penegakan perda itu kan Satpol PP lah ya. Nah, kalau kita Polri itu secara umum. Nah pertanyaannya ada dua tadi, ada atau tidak ada? Jawaban satu. Yang kedua, bagaimana caranya agar masyarakat tertanya? Caranya kita ya harus tegak lurus dengan cara bagaimana mengedepankan profesionalisme kita dalam bersikap, bertindak dan melakukan koordinasi nih. Kalau tadi yang membuat perdanya, membuat peraturannya adalah perda, berarti kita koordinasi dengan pemerintah setempat. Ya, kalau ada instruksi khusus, siapa yang membuat instruksi khusus? Kita juga berkoordinasi. Maksud dan tujuan kita berkoordinasi itu apa? Biar nanti kita dalam menegakkan peraturan itu tidak menimbulkan gejolak lah ya, atau potensi dari masyarakat itu yang sifatnya nanti menjadi gangguan keamanan. Jadi kita di sini mengedepankan tupoksi Polri itu kan menjaga Harkamtibmas. Jadi maksud tujuan kita tadi itu berkoordinasi biar penegakan perda itu ataupun instruksi itu bisa terlaksana, namun masyarakatnya bisa tetap menerima ataupun tidak menimbulkan gejolak buat warga ataupun masyarakat sekitar. Itu mungkin penjelasannya. Sekarang kan banyak UU yang digugat ke MK. Ya. Jika ada sebuah UU yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, seberapa cepat sih dampak terasa sampai ke anggota yang bertugas di jalanan? Apakah konsekuensinya hukum bagi Polri? Pertanyaannya, apabila ada yang digugat ya, seberapa cepat dampaknya ke petugas di lapangan ya. Nah, dalam hal ini tergantung yang digugat itu apa. Apakah yang digugat itu berkaitan dengan pelaksanaan tugas kepolisian sehari-hari di lapangan? Kan yang digugat itu banyak ya. Kalau gugatannya ini berkaitan dengan tupoksi tugas dan pokok kepolisian, pasti apabila itu disahkan ataupun sudah mendapatkan putusan, pasti sudah serta-merta itu langsung berlaku pada saat itu, dan dampaknya terhadap petugas di lapangan itu pasti terasa.
Namun apabila gugatan itu bukan bagian dari tugas dan tanggung jawab kepolisian, pasti ketika tidak akan terasa lah dampaknya, atau mungkin tidak ada. Tapi kalau gugatan MK itu berkaitan dengan penegakan hukum, pasti itu akan berdampak ke kita. Mungkin bisa cepat, lambat, atau kebetulan itu tergantung ya penegakan hukum di lapangan, apakah berkaitan dengan gugatan ataupun isi putusan gugatan yang tadi disampaikan di MK. Itu mungkin penjelasannya. Selanjutnya pertanyaan kelima, kami juga mempelajari bahwa pembukaan UUD 1945 itu sangat sakral karena berkaitan dengan proklamasi. Ya. Di tengah maraknya isu radikalisme saat ini, bagaimana cara Polri menjaga nilai-nilai di pembukaan itu agar masyarakat tetap merasa bersatu? Oke, jadi biar masyarakat tetap bersatu ya. Nah, dalam hal itu mungkin kita harus memahami dulu, Polri itu hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai apa? Tupoksi anggota Polri itu kan sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 itu tupoksinya sebagai pelindung, pengayom, pelayan masyarakat serta penegakan hukum. Nah, dalam hal adanya maraknya isu tindakan radikalisme ya, Polri melakukan edukasi tentang arti pentingnya nasionalisme kepada pelajar. Mungkin dalam hal ini di kepolisian itu ada salah satu fungsi namanya Babin Kamtibmas. Nah, Babin Kamtibmas ini biasanya memberikan edukasi ke sekolah-sekolah ya, datang dia ke sekolah, nanti mungkin di sekolah dia mengambil apel pagi. Nah, setelah selesai ataupun pada saat apel pagi itu disampaikanlah pesan-pesan tentang arti pentingnya nasionalisme ya. Terus ada juga mungkin kayak kumpulan kalau mahasiswa mungkin bisa dikumpulin di ruang serbaguna ataupun di tempat yang lain. Dan di situ juga kita sampaikan arti penting nasionalisme. Terus kita juga menyampaikan bahaya paham radikalisme apabila masyarakat kita, pelajar kita, anak-anak kita, ataupun pemuda-pemudi kita itu belum paham berkaitan dengan radikalisme. Ya, buatannya kalau kita ingin lebih jelas, sekarang zaman sudah canggih ya, kita bisa googling di internet ataupun mungkin di AI ya, itu bisa dapat ya. Itu mungkin kalau Polri itu bersikapnya seperti apa, ya, melakukan edukasi, melakukan kunjungan, melakukan sambang terhadap sekolah-sekolah, itu mungkin yang bisa disampaikan untuk menjawab pertanyaannya. Menurut pandangan Bapak, apakah pendekatan restoratif justice atau perdamaian yang sering Polri lakukan sekarang adalah bentuk penerapan nilai Pancasila agar hukum tidak terasa kaku dan sesuai dengan nurut konstitusi? Restorasi justice ya, itu RJ itu lebih dikenal sekarang bukannya saya perkara di luar pengadilan ataupun di luar persidangan. Kalau dari pertanyaannya, yang pendekatan restorasi justice yang dilakukan Polri saat ini merupakan representasi konkret dari pembaharuan hukum berbasis nilai Pancasila itu ya tadi ya, yang bertujuan memulihkan bukan sekedar menghukum sehingga hukum tidak kaku dan tetap menghormati martabat manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan humanisme. Ya, kalau dibilang jawabannya iya, itu penjelasannya. Memang sekarang tuh sedang marak, bukan sedang marak ya, bukan hanya di kepolisian sebenarnya. APH itu aparat penegak hukum, di kepolisian, di kejaksaan tuh saat ini sedang lagi tinggi-tingginya untuk melakukan penyelesaian perkara di luar pengadilan, yaitu melalui RJ restoratif justice. Itu mungkin untuk penjawabannya. Kami penasaran Pak, kalau dibanding dengan Orde Baru, sekarang kan Polri sudah mandiri pisah dari MRI. Ya. Apakah menurut Bapak posisi Polri yang sekarang membuat Polri lebih fokus dan menjalankan amanat konstitusi sebagai pelayanan masyarakat? Ya, betul. Polri itu sudah mandiri itu pasca reformasi tahun 1998. Kalau pertanyaannya tadi ada dua ya, apakah sudah fokus dalam menjalankan amanatnya? Ya, lebih fokus. Secara struktural Polri sekarang sah mandiri di bawah Presiden, dan Polri saat ini lebih fokus menjalankan amanat konstitusi
sebagai pelayan pelindung pengayom masyarakat dibanding dengan Orde Baru. Namun dalam praktiknya reformasi Polri masih berproses dan saat ini juga belum ada reformasi Polri yang masih berproses untuk mengatasi berbagai tantangan budaya seperti di kita itu masih ada oknum mungkin ya, ada kekerasan ya. Kita ketahui bersama belum lama ini ada di Palu kalau kita tahu ada senioritas dipukul sampai meninggal. Nah, itu juga masih dalam reformasi. Sebelumnya di tempat lain juga ada. Nah, berkaitan dengan korupsi ataupun mungkin hedonisme ya, itu kita sekarang sedang diingatkan agar berpenampilan apa adanya, dalam artian itu jangan hedon, itu hedonisme. Dan peningkatan pelayanan publik dalam hal ini, peningkatan pelayanan publik ini agar masyarakat itu bisa lebih terlayani dan mendapatkan hasil yang memuaskan sesuai dengan keinginan masyarakat. Lebih ke sana mungkin. Terakhir Pak, sebagai pertanyaan pengikut dari kami, bagaimana sikap seorang polisi jika berada di posisi sulit, yaitu ada perintah atasan yang berpotensi bertentangan dengan konstitusi, mana yang harus lebih didahulukan oleh seorang prajurit Bayangkara? Oke, ini pertanyaannya bagaimana seorang Bayangkara apabila mendapatkan perintah ya. Anggota Polri dalam logika Bayangkara harus mendahulukan hukum dan konstitusi, mungkin ya, itu yang pertama. Bukan loyalitas, namun bukan loyalitas pada atasan. Namun saat ini zaman sudah sudah terbuka ya. Dalam artian begini, apabila ada perintah dari atasan ke bawahan, mungkin saya secara pribadi kita berhak menjawab. Dalam artian, Pak, ini perintahnya begini. Ini kalau kita laksanakan kemungkinan akan berdampak seperti ini. Ini dampak negatifnya, ini dampak positifnya. Kalau dulu mungkin jawabannya mungkin siap. Nah, tapi kalau sekarang anggota itu berhak menjawab ataupun menolak. Tapi harus dengan dasar hukum yang jelas lah. Nah, sehingga nanti perintah atasan yang bertentangan dengan konstitusi dianggap tidak sah secara hukum karenanya. Nah, kita harus menyelamatkan juga, jangan sampai nanti kita menerima perintah dari pimpinan, kita laksanakan, tapi menjadi bumerang buat kita pelaksana, bumerang juga buat organisasi atau institusi kepolisian kita. Lebih ke sana. Jadi zaman sudah berkembang yang tidak lagi seperti dulu. Kalau perintah wajib dilaksanakan, sekarang kita berhak untuk menolak ataupun menjawab. Tapi tentu dengan penjelasan atau jawaban yang logik lah, lebih ke sana mungkin. Aku ada pertanyaan tambahan, Pak. Nah, kan katanya tuh di pasal 30 kan polisi itu penjaga rumah ya kan. Nah, saya tuh mau nanya, kalau misalnya tugas polisi itu kan ibaratkannya tuh kayak harus melindungi dan melayani. Nah, menurut Bapak tuh mana yang paling sulit atau susah dilakukan pas lagi di lapangan, kayak banyak melindunginya atau melayaninya? Melindungi ataupun melayaninya lebih sulit ya? Lebih sulit banget. Melindungi ataupun melayani itu tergantung permasalahannya mungkin. Kenapa saya bilang tergantung permasalahan? Kalau melayani mungkin kita kalau saya bilang lebih sulit melindungi. Kalau melayani secara umum kita kalau melayani ya apa sih melayani apa? Apakah kita mungkin mempersilahkan atau mungkin sharing tentang pemahaman undang-undang? Nah, kalau melindungi ini kita harus lihat dulu nih apa nih yang harus dilindungi. Contohnya dia mengalami sesuatu perbuatan tindakan melawan hukum ataupun taruhlah contoh kecil KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, dia minta perlindungan hukum, ini kan melindungi juga nih. Nah, sekarang kita harus memperhatikan juga sisi kemanusiaan dalam hal menangani KDRT ini. KDRT ini kan lingkup skupnya kecil, kekerasan dalam rumah tangga berarti ayah, ibu dan anak. Nah, sedangkan di satu sisi ini kan apa namanya ya, semua juga perlu dijaga, ya. Nah, kalau yang harus dilindungi sisi mananya nih yang harus kita lindungi? Taruhlah si suami memukul istrinya, kita proses suaminya secara hukum, oke, puas. Nanti kalau itu proses taruh ditahan, siapa yang akan menafkahi kelanjutan hidupnya? Ya. Jadi kalau dibilang lebih sulit, ya
tergantung permasalahannya apa nih, tapi saya contoh kecil inilah KDRT. Dan sekarang ini KDRT ini banyak, salah satu faktor biasanya itu ekonomi ya. Ekonomi yang tidak cukup sehingga terjadi KDRT, dan umumnya yang melakukan KDRT itu adalah orang tua. Tapi secara umum orang tua itu sebagai tulang punggung dalam keluarga. Kalau kita proses masuk, ya hukum berjalan. Tapi kelangsungan hidup keluarga ini nanti siapa nih? Ya, nah, di sini kadang-kadang kita juga harus bijak dalam bersikap. Apakah kita mengedepankan penegakan hukum atau kayak tadi kita mengedepankan RJ restorasi justice dengan kita memberikan penjelasan pemahaman terhadap mereka yang sedang mengalami permasalahan hukum. Itu mungkin dari Jawaban Bapak benar-benar membuka wawasan kami. Penjelasan Bapak membuat kami itu paham bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu bukan sekedar teori di buku, tapi benar-benar menjadi pedoman kerja Bapak di lapangan. Nah, terima kasih banyak ya Pak atas waktu, ilmu, dan kami juga mohon maaf jika ada pertanyaan atau sikap kami yang kurang berkenan selama bertamu. Kalau gitu, kami sudahi wawancara kami. Terima kasih. Saya juga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyampaiannya ada yang kurang paham, kurang puas, ya. Karena sekalipun saya diwawancara bukan berarti juga sudah paham betul, ya pasti kurang lebih ada ya. Namanya manusia itu wajar, ya. Dan mudah-mudahan ke depan adik-adik mahasiswa ini bisa lebih giat, lebih ulet dan mendapatkan nilai yang terbaik lah, dan bisa mendapatkan IPK yang kumlot nantinya. Ya, tetap semangat walaupun bulan puasa. Ya. Kasih dah. Ya, makasih.